Kalian tahu, cashless atau pembayaran non-tunai di Cina udah jadi gaya hidup sehari-hari. Bahkan, pengemis di Cina punya kode QR buat minta donasi. Negara ini benar-benar memimpin dunia dalam cashless ekonomi. Nah, Cina pernah mati lampu nggak ya? Kalau semisal HP kita lowbat dan kita nggak bawa uang tunai ketika belanja, apa yang harus kita lakukan? Apakah cashless ini benar-benar menguntungkan atau justru menyimpan resiko besar? Kira-kira kalau cashless ini diterapkan di Indonesia, bisa nggak ya? Awalnya Cina juga pakai uang tunai. Perubahan budaya ini terjadi karena ledakan pengguna smartphone dan internet. Kemudian muncul kartu ATM, kredit, dan debit yang semakin mempermudah transaksi. Serta diperkuat pada masa pandemi COVID-19, orang-orang banyak melakukan transaksi online untuk menghindari kontak fisik dan uang tunai. Perusahaan teknologi di Cina terus berinovasi mengembangkan platform mereka masing-masing. Munculnya e-commerce seperti Alibaba dan JD.com mendorong sistem pembayaran cashless. Platform Alipay dan WeChat juga berinovasi memberikan fitur layanan pembayaran tambahan seperti transfer uang, investasi, dan pembayaran tagihan. Ini memperkuat posisi Alipay dan WeChat sebagai puncak dompet digital di Cina. Pemerintah Cina juga mendukung pengembangan teknologi finansial guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Pemerintah dan penyedia layanan pembayaran memberikan berbagai promo dan insentif untuk terus mendorong masyarakat beralih ke pembayaran non-tunai. Pembayaran digital ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Cina. Penerapan cashless di Cina dapat meningkatkan efisiensi transaksi menjadi lebih cepat dan mudah. Riwayat transaksi dapat dilacak dengan mudah, membantu kita menyusun anggaran belanja. Di sisi lain, cashless juga membantu negara melacak praktik korupsi. Pembayaran cashless berdampak ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas uang. Tentu, pembayaran digital ini berkembang menghadapi berbagai macam tantangan. Selain membawa banyak dampak positif, sistem cashless ini juga memiliki potensi resiko yang signifikan, seperti keamanan data personal yang sangat rentan dimanfaatkan untuk modus penipuan dengan melakukan peretasan, pencurian data, dan malware yang dapat memicu kerugian finansial yang besar bagi pengguna personal bahkan perusahaan. Selain itu, data transaksi dapat pula digunakan oleh pemerintah untuk pengawasan yang dapat membatasi kebebasan individu. Bahkan, pemerintah dapat pula memanipulasi data untuk mempengaruhi opini publik atau menargetkan kelompok tertentu, terutama pada saat musim pergantian pemimpin. Kasus kebocoran data di Cina pernah terjadi sebagai berikut. Selain berdampak pada keamanan data dan privasi, kebiasaan cashless ini membuat masyarakat ketergantungan terhadap teknologi digital. Nah, ketergantungan yang tinggi membuat masyarakat rentan terhadap gangguan sistem. Negara Cina telah mengantisipasi apabila terjadi kasus seperti ini dengan beberapa langkah, yakni redundasi sistem atau membangun sistem cadangan untuk memastikan kelangsungan layanan. Keamanan cyber dengan memperkuat sistem keamanan cyber untuk mencegah serangan hacker. Tak lupa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mempersiapkan diri ketika gangguan sistem terjadi, serta terus meningkatkan koordinasi antara lembaga, bank sentral, dan perusahaan teknologi untuk terus menjaga keberlangsungan cashless ini. Dampak lainnya dari cashless ini ialah peningkatan jumlah uang yang beredar secara digital dapat memicu resiko naiknya inflasi di Cina jika tidak dikelola dengan baik. Hebatnya, negara Cina ini berhasil menerapkan cashless hingga di wilayah pedesaan, meskipun banyak tantangan yang cukup kompleks yang harus dihadapi, seperti infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil dan generasi tua yang kurang familiar terhadap teknologi. Cina terus berupaya dengan melakukan perluasan jaringan internet dan telekomunikasi ke daerah-daerah terpencil, memberikan subsidi pelayanan smartphone dan paket data, bekerja sama dengan UMKM untuk beralih ke sistem cashless, serta terus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan pembayaran digital. Saking sudah menyeluruhnya cashless ini, pengemis di Cina sudah pakai QR kode untuk menerima donasi. Pengemis punya rekening bank, lucu saja, tapi itu nyatanya. Cina telah menjadi contoh yang baik untuk penerapan sistem pembayaran digital ini dan berlaku sampai dengan sekarang. Dengan berbagai macam tantangan dan masalah yang telah dihadapi,
Kombinasi yang seimbang antara perkembangan teknologi, dukungan pemerintah, inovasi perusahaan, dan perubahan perilaku konsumen mendorong Cina menjadi pemimpin dalam adopsi sistem pembayaran digital cashless. Keberhasilan ini memicu banyak negara untuk mengikuti jejak Cina. Kalau Indonesia menerapkan cashless juga, kira-kira bakal berjalan lancar nggak ya? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.